bahwa segala sesuatu yang ada itu, segala sesuatu yang ada atau dan yang mungkin ada, itu bebas ditafsirkan oleh setiap kita. Karena kata hermeneutik, setiap manusia itu adalah penafsir. Jadi apapun yang ada di hadapan kita itu objek yang bisa ditafsirkan. Dan proses menafsir itu sangat bergantung keadaan si penafsir. Terus ini Pak Ustadz, sekarang sedikit berbelok nih Pak, terkait keadaan saat ini Pak. Dari sudut pandang Bapak dan sudut pandang agama Pak, menyikapi virus corona ini, kan banyak orang nih Pak yang jalur kanan itu menganggap bahwa virus corona ini adalah salah satu virus yang memang diciptakan dari bukan dari genetika sendiri lah Pak, dari ini. Terus ada juga yang menyebutkan bahwasannya virus corona ini ada salah seorang segelintir orang yang membuatnya, jadi membuat seluruh negara itu chaos. Nah, tanggapan dari agama sendiri Pak terkait ada virus corona yang menyebutkan teori ini adalah teori apa tuh nanti ya? Konspirasi. Nah, itu tanggapan Bapak, pandangan Bapak dari segi agama itu seperti apa Pak? Saya memandang begini, bahwa segala sesuatu yang ada itu, segala sesuatu yang ada atau dan yang mungkin ada, itu bebas ditafsirkan oleh setiap kita. Karena kata hermeneutik, setiap manusia itu adalah penafsir. Jadi apapun yang ada di hadapan kita itu objek yang bisa ditafsirkan. Dan proses menafsir itu sangat bergantung keadaan si penafsir. Contoh kasus begini, meskipun hasil tafsiran kan bisa benar bisa salah. Contoh, ada teman laki-laki pakai bajunya serba pink, lalu kita menafsir, oh kamu lagi jatuh cinta, semua warna bajunya pink semua gitu. Padahal yang bersangkutan boro-boro jatuh cinta, hanya senang saja pakai baju pink. Berhakkah orang yang melihat baju pink menafsir bahwa dia sedang jatuh cinta karena bajunya pink? Berhak, boleh. Bisakah benar? Bisa benar kan, bisa tidak gitu. Jadi segala sesuatu itu adalah objek tafsir yang bebas ditafsirkan oleh siapapun, terlebih manusia itu adalah penafsir. Atau misalnya contoh lain, tafsiran kita itu kan berbeda-beda, sangat bergantung siapa yang menafsirnya. Contoh lain begini, tentang hantu. Kita sepakat lah semua ya, dalam mitologi kita ada hantu. Tapi mari kita lihat sosok hantu itu sama atau beda-beda? Beda-beda, sangat bergantung siapa yang nafsir. Kalau hantu di Inggris keren, pakai jas, pakai dasi, disebutnya vampir. Kalau di Hong Kong, hantu itu kan akademis, pakai toga, terus acolok-acologan. Tapi mari kita lihat sosok hantu di Urang, Bandung, Jawa Barat. Pikasieun pocong. Judulnya kan sama hantu, tapi tafsiran tentang hantu beda-beda. Oke, kita kembali ke corona. Ya. COVID-19 ini sebuah fakta yang hari ini telah bisa mengguncang dan meluluhlantakkan dunia. Seluruh sektor diluluhlantakkan oleh COVID itu. Lalu keberadaan COVID-19 ini bisa ditafsir macam-macam oleh orang. Ya, bisa ditafsir konspirasi oleh orang tertentu, gitu. Nanti tafsiran ahli ekonomi, tafsir ahli politik, tafsir ahli budaya, tafsir ahli sains atas COVID-19 nanti akan lahirkan kesimpulan yang beda-beda. Termasuk apakah ini sejatinya benar-benar wabah atau ini by design, gitu. Itu sangat bergantung siapa yang nafsir. Ya. Nah, saya kebetulan bukan orang yang ahli untuk menafsirkan COVID-19 dengan teori konspirasi. Ya, itu saya bukan orang yang ahli. Meskipun sinyal-sinyal ke arah sana begitu banjir kan informasi, kita melihat pada arah itu. Itu bukan wilayah saya. Tapi saya ingin melihat dari sudut pandang agama, dari rambu-rambu agama. Kan Allah berfirman gini, Dzukharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas, kata Allah, telah muncul kerusakan di daratan dan di lautan bima kasabat aidinas, karena ulah tangan-tangan manusia. Berarti kerusakan di muka bumi ini, kata Allah, itu adalah ulah tangan-tangan manusia. Jadi kalau mau disebut COVID-19 ini adalah by design kekuatan tertentu, bisa jadi. Sangat bisa jadi. Kenapa bisa demikian? Kan manusia tarung kepentingan. Gitu, masing-masing kubu di dunia ini mereka berlomba-lomba punya kepentingan tertentu. Saya ini nyebut COVID-19 ini bahwa desainan dunia farmasi global misalnya dan lain sebagainya. Saya nggak berani nyebut gitu ya, itu analisis orang lain. Bisa jadi mungkin, bisa jadi mungkin. Yang tahunya adalah seperti itu. Tetapi efek tentang kerusakan di muka bumi sampai ngaruhnya kan luar biasa. Coba COVID-19 ini benar-benar mempengaruhi semua, sampai tata cara ibadah kita kan beda-beda.
Coba, sholat yang tadinya harus jamaah di rumah jadi private, di masjid jadi di rumah. Yang saat jamaah pada saat harus lurus berdampingan sekarang menjadi jarak aman. Dan lain sebagainya, sampai-sampai ibadah haji juga sekarang ditangguhkan. Luar biasa. Maka saya melihat dari sudut pandang agama berdasarkan informasi Allah tadi bahwa kerusakan di daratan dan di lautan itu telah muncul karena akibat tangan-tangan manusia. Nah, lalu pada saat benar-benar rusak dan mengganggu ekosistem kehidupan kita sampai mengganggu nafsu kita, nafas kita, jiwa kita atau nyawa kita, maka kita harus mensiasati supaya wabah itu tidak membunuh kita. Saya ingin bertanya Pak Ustadz terkait tadi sholat yang saat di tengah wabah virus corona ini, itu kan safnya renggang ya Pak Ustadz ya. Nah itu tuh bagaimana sih, boleh apa tidak sih Pak? Nah begini, kan prinsip dasar di Islam tuh al-hukmu yadurru ma'ilati. Hukum itu berputar mengikuti ilat. Di satu sisi kita ingin sholat berjamaah, tapi di sisi lain kita harus juga social distancing, maka hukum mengikuti itu. Tentu di zaman Rasul tempo lalu tidak ditemui kasus itu, hingga di sana terbuka peluang untuk berijtihad. Ijtihad itu kan kalau benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Tidak ada ijtihad yang salah. Hanya saja pasti di internal umat Islam berbeda-beda pendapat. Sangat mungkin di Islam itu berbeda-beda pendapat tentang praktek ibadah tertentu. Jangankan ada COVID, nggak ada COVID juga kan praktek ibadah kita beda-beda. Sholat subuh ada yang kunut dan ada yang tidak. Ada yang usolli, ada yang tidak. Itu udah beda-beda. Gitu. Nah, terkait ini pandangan Bapak atau dari pandangan agama juga sih Pak, kita menyikapi teori konspirasi ini, apakah haram hukumnya atau tidak sih Pak kita percaya terhadap teori tersebut? Gini, teori apapun dari siapapun jangan alergi. Kita kaji dulu. Sekarang misalnya kita jangan alergi pada ajaran ateis. Kaji dulu apa ateis itu. Neo ateis muncul lagi, kita kaji. Gitu. Mau komunis, mau Marxis, mau kapitalis, mau Lenis, kita kaji itu sebagai bahan kajian kita. Nah, nanti kan proses mengkaji paradigma keilmuan mereka itu bagian dari adaptasi. Kita adaptasi dulu tuh. Kita kaji, kan masyarakat ilmiah harus dikaji dulu. Jangan ujuk-ujuk membenci tapi tidak pernah kita kaji. Nah, setelah kita beradaptasi, kita kaji, baru reaktif. Reaktif itu pilih mana yang benar, mana yang salah. Baru setelah itu konfrontatif. Kalau banyak yang salah, kita konfrontatif. Nah, konfrontatif kita akan bisa menerkam orang lain kalau kita tahu kerangka pikirnya. Sekarang kan kita benci ke Marxis, tapi nggak pernah belajar Marx. Mau ngebenci dari sudut pandang mananya. Kita sekarang benci banget pada kapitalis, tapi kita tahu mana langkah kapitalis itu. Kan banyak orang yang benci kapitalis. Mohon maaf, ada orang yang benci misalnya sampai sholatnya aja nggak pakai speaker. Nggak pakai toa. Kenapa? Karena itu produk orang-orang kafir, kapitalis. Gitu. Saya pernah ceramah, mohon maaf tidak akan sebut satu wilayah itu, daerah itu, demi menjaga kode etik jurnalistik. Jamaahnya banyak di masjid, tapi nggak pakai sound system. Saya tanya kenapa ini nggak pakai sound system, kan terus kita gugurkan. Mohon maaf Ustadz, di sini sound system itu adalah produk orang kafir, tidak boleh dipakai. Tapi pada saat pulang mereka pakai mobil dan pakai handphonenya iPhone. Kan ini ada sesuatu yang jumping conclusion ya. Di satu sisi kita benci pada kapitalis, tapi di sisi lain produk kapitalis yang kita pakai. Nah ini gara-gara kita itu apa namanya, geh-geran. Sejatinya kaji dulu, sok teori-teori kayak gitu nggak masalah. Mau sekali lagi, mau Marxis, mau kapitalis, mau Lenin, mau apapun kita kaji. Semuanya belajar kita biar kita tahu. Setelah itu kan kita pilih mana yang benar, mana salah. Terakhir kita konfrontatif. Kalau ternyata banyak yang salahnya, kita hajar. Dan proses menghajarnya akan sampai ke sasaran karena kita tahu kerangka pikirnya. Sayang yang tidak dimiliki umat Islam sekarang ini, sok ikutan latah, benci pada satu aliran, ikut benci padahal dia tidak mengkajinya. Pada proses mengkaji ada metodologi yang bisa kita temukan. Misalnya ada ilmu-ilmu tertentu dari aliran-aliran yang keras sekalipun, gitu, untuk masyarakat ilmiah seperti itu. Ya, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol panjang banget nih Pak. Terakhir nih Pak Ustadz, saya ingin memberikan bukan saya sih, Bapak Ustadz selaku dosen dan sebagai tokoh agama tuh ingin menyampaikan apa sih Pak terhadap komponen seluruh masyarakat dan khususnya pada mahasiswa sendiri Pak Ustadz? Oke. Pertama, saya untuk kawan-kawan mahasiswa, satu, luruskan niat untuk mencari ilmu. Yang kedua, proses pencarian ilmu banyak sekali predatornya. Ya, hati-hati. Dalam setiap kurun ada predator. Predator untuk anak-anak hari ini adalah internet.
Saya bilang predator. Kenapa dibilang predator? Saya seringkali meriksa tugas mahasiswa itu rata-rata copy paste. Yang kedua, copy paste buat kalian bodoh. Yang kedua, ketika karya ilmiah tertentu saya uji, itu banyak sekali plagiasi. Jadi internet jadi predator budaya nyontek. Yang lebih parah, internet juga jadi predator yang mengalihkan kalian untuk suka produk tayangan yang amoral. Sebut saja film porno dan berbagai macam jenisnya, itu jadi predator. Nah, maka kalau kalian yang mencari ilmu di era sekarang, di era digital, satu, luruskan niat, yang kedua, hati-hati dengan predator itu. Sebab kalau kita masuk pada lingkaran itu, bukan ilmu yang kita dapatkan, kita malah menjadi manusia yang gagal. Banyak kasus mereka yang gagal di tengah jalan karena memang terlalu terlena dengan dunia sisi lain dari kemajuan zaman itu. Kemudian berikutnya, untuk seluruh masyarakat di Indonesia, COVID-19 ini jangan dijadikan sesuatu yang membunuh kreativitas kita. Kalau perlu, siasatilah semakin kreatif kita di kepungan pandemi COVID-19 ini. Dan tentu kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah. Sebab gini, kalau kita punya keimanan dan ketakwaan yang tinggi kepada Allah, tidak ada yang sulit, semuanya bisa menjadi mudah. Tidak ada yang tidak mungkin, semuanya bisa menjadi mungkin. Tidak ada yang berat, semuanya akan menjadi ringan kalau kita punya koneksitas diri kita dengan Allah. Kemudian berikutnya, stop kita untuk saling menyalahkan siapapun, merasa diri paling pintar, merasa diri paling hebat, sebab itu akan menguras energi. Gitu. Realitas tidak akan berubah, energi kita akan terkuras. Jadi lebih baik sekarang tingkatkan keimanan pada Allah, jalin hubungan yang baik dengan Allah, tingkatkan kualitas ibadah kita, terus kita berkarya, gitu. Apapun yang bisa kita lakukan, dan dengan itu semua hidup ini akan berjalan membawa kita pada arah yang baik. Itu saja. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Ustadz atas kesempatannya telah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Banyak sekali ilmu yang pastinya didapat ya teman-teman semua. Maka dari itu mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang sedikit menyinggung Pak Ustadz. Oke, saya juga sama. Jawaban atas pertanyaan tadi jangan dianggap yang benar. Tanyakan lagi pada narasumber yang lain, sebab wawasan ilmu itu begitu sangat luas. Saya hanya setitik sajalah dari ilmu samudra ilmu yang begitu luas. Oke. Terima kasih Pak Ustadz ya atas kedatangannya. Semoga kedepannya kita masih bisa ngobrol-ngobrol panjang. Boleh, siap. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama.